Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Adrian memberikan contoh yaitu Raven Margrave yang kehilangan 40% kekuatannya karena perasaan pribadinya dan menderita kerugian yang besar dalam permainannya. Michael menebak jika maksud Adrian adalah membuat Raven kehilangan gelarnya sebagai Margrave sebagai imbalan Adrian menjadi Marquis. Adrian rasa itu kesepakatan yang adil, ditambah itu akan menimbulkan banyak kerusakan pada pihak Luke dengan menurunnya pangkat Raven menjadi R. Michael rasa itu berhubungan dengan masalah pribadi Adrian dan Adrian tidak menyangkalnya karena Raven tak pantas lagi untuk menyandang gelar Margrave. Michael menanyakan bagaimana jika Luke menolaknya dan Adrian menyarankan Michael mempromosikan anak buahnya menjadi Margrave juga. Adrian mengatakan jika ia akan mendapatkan gelar Marquis sebagai hadiah atas jasanya selama perang, dan ini juga kesempatan yang bagus untuk membuat salah satu bangsawan di pihak Michael menjadi Margrave yang berjuang selama perang. Ada perbedaan besar antara orang baru menjadi Marquis yang mendukung pangeran kedua dan seorang dari pihak putra mahkota yang menjadi Margrave. Jika Michael setuju dengan rencananya, itu akan memaksimalkan pengkhianatan Adrian pada Luke, namun itu malah membuat Michael merasa curiga. Adrian menanyakan bagaimana pendapat Michael soal ini, tapi Michael agak terkejut tadi dan menanyakan siapa saja yang Adrian temui di pihak pangeran kedua sebelum bertemu dengannya. Adrian paham jika pangeran curiga dengan siapa saja ia bertemu bangsawan hari ini. Adrian mengatakan itu ada Baron Walker, pangeran kedua, Viscount Hamilton, dan 6 inspektur lainnya yang menginvestigasinya. Adrian kebingungan apakah ucapannya salah, tapi rupanya Michael sempat salah paham dengan rencana Adrian sebelumnya. Michael dan Adrian akhirnya mencapai satu pemikiran jika memang ide yang bagus untuk mengeruk kekuatan pangeran kedua bersamaan memberi Adrian gelar Viscount. Michael terkesan Adrian bisa membaca rencana pengkhianatannya, tapi Adrian sebenarnya hanya mencoba menebak melalui kacamatanya karena Michael seperti kebingungan dengan rencananya akan bocor. Michael kemudian memuji Adrian karena bisa tahu gambaran besar rencananya dan tidak kaget jika Adrian bisa mencapai Magus Circle 7 di usia 20 tahun yang tidak bisa dicapai semua orang. Michael kemudian memberikan HP jadul pada Adrian karena itu adalah alat komunikasi yang tak bisa disadap siapapun dan mungkin mereka akan membicarakan lagi mengenai beberapa hal. Michael senang dengan acara makan bersama hari ini dan Adrian bersiap untuk kembali dari istana putra mahkota. Michael berharap mereka bisa berjumpa lagi dan Adrian juga mengharapkan hal yang sama. Adrian dan Arcia akhirnya pergi dari kediaman putra mahkota menggunakan sihir teleportasi yang telah disiapkan. Adrian yang sampai di luar istana menanyakan di mana mereka sekarang dan Arcia mengatakan mereka sekarang berada di dekat pintu masuk. Adrian tak heran lagi karena putra mahkota adalah orang yang sangat teliti dan mengurus banyak tempat seperti ini. Adrian sekarang mengajak Arcia untuk berjalan-jalan di sekitar istana sebelum kembali pulang. Dalam perjalanan, Adrian rupanya bertemu dengan William dan Lopez yang sedang bersama. William dan Lopez sangat terkejut karena tak menyangka tuan muda mereka tiba-tiba muncul ketika mereka berdua sedang berbelanja. Adrian rasa mereka berdua sangat bersenang-senang dan menanyakan apa yang sedang mereka sembunyikan di belakang mereka. Arcia kemudian menunjukkan pada Adrian jika di sekitar mereka sangat banyak sekali souvenir dan pernak-pernik bermodelkan Adrian dan Arcia. Adrian sangat terkejut karena bagaimana bisa dirinya dan Arcia begitu terkenal di dalam kerajaan hingga sangat ramai souvenir mereka.
Terlebih lagi, Lopez dan William memborong begitu banyak souvenir Adrian dan Archia hingga tidak bisa disembunyikan. Beberapa berita mengenai Republik Prius diperlihatkan, mulai dari resiko utang yang meningkat dan korupsi parah. Kemudian ada tingkat perekonomian yang menunjukkan tanda-tanda inflasi, meskipun tidak terlalu berpengaruh, karena Republik Prius hanya fokus pada kekuatan militer. Selain itu juga, pertanyaan pada putra presiden yaitu Louis yang menemukan warisan Lucas apakah nyata atau palsu mulai viral. Sekarang kita diperlihatkan kerajaan Bringum, di mana sang kaisar sangat marah karena Lucky Encounter milik Archduke Lucas telah jatuh ke tangan Republik Prius. Kaisar Edward sangat marah karena tidak suka dengan penemuan warisan Lucas itu. Terlebih, penemuan itu tidak ditemukan di tempat kelahiran Manuel Lucas. Edward sangat kesal karena bawahannya tidak menginvestasikan tenaga yang cukup untuk menemukan warisan itu. Para bawahan tentunya tidak ada yang berani membantah kaisar yang sedang sangat marah dan hanya bisa berkata mereka menyesal. Edward kemudian menanyakan pendapat direktur informasi soal keaslian informasi ini dan Elfrid mengatakan itu 50-50. Edward tak menyangka itu hanya setengahnya, dan Elfrid menjelaskan jika kemajuan eksplorasi mereka hanya mendekati metode yang lama dibandingkan kerajaan Bringum. Lokasi itu sendiri ditemukan secara acak, dan seharusnya jika metode seperti itu bisa dilakukan, maka penemuan itu harusnya sudah ditemukan 10 atau 20 tahun yang lalu. Terlebih lagi, Republik Prius tidak memiliki pengetahuan tentang kata sandi warisan Manuel Lucas yang tersebar dalam teks yang disebut bahasa Inggris. Jika mereka bisa menemukan warisan itu tanpa petunjuk, artinya itu hanya akal-akalan dan tidak lebih dari sekedar tipuan. Edward menanyakan kenapa Elfrid memberikan mereka peluang 50% pada temuan palsu itu. Dan Elfrid mengatakan itu bisa jadi petunjuk yang dibuat oleh Archduke Lucas. Jika tidak, Elfrid menebak jika seseorang telah menemukan warisan itu dan menyeret kerajaan Prius hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Edward menanyakan bukankah orang itu bisa bersembunyi saja dibandingkan membuat kehebohan, dan Elfrid menjelaskan jika kemungkinan orang yang menemukan itu sudah terekspos. Ada banyak variabel yang bisa membuat seseorang melakukan hal itu, dan Elfrid ingin kaisar melihat secara menyeluruh kemungkinannya. Edward paham jika manipulasi warisan Lucas ada kemungkinannya, tapi untuk mengelabui semua orang bahwa mereka telah menemukan warisan itu dibutuhkan manipulasi tingkat nasional. Ada 4 negara yang kemungkinan bisa melakukan hal itu, yaitu Kerajaan Croissant, Aliansi Elysia, Kerajaan Lucia, dan Kerajaan Reinhardt. Tapi Aliansi Elysia memiliki peluang tertinggi karena para elf bisa berbuat buruk lebih dari dugaan mereka. Elfrid mengatakan ada seorang pemuda berusia 20 tahun menjadi mage Circle 7 dan memiliki kekayaan sebanyak 60 triliun dari investasi hingga membuat negaranya jadi gempar, dan Edward curiga dengan bocah itu karena terlalu berbakat. Namun, Elfrid memberitahu jika bocah itu memiliki dukungan dari kerajaan Lucia dan menjadi salah satu bagian dari mereka, serta banyak bursa yang bersaksi bahwa tidak ada yang salah dengan investasinya, jadi tidak ada bukti jika dialah penemu warisan Lucas. Mendengar hal itu, Edward tidak lagi curiga dan merasa terkesan dengan semua yang dilakukan Adrian dengan bakatnya. Para pelayan juga mengatakan jika kerajaan mereka dulu juga pernah memiliki bakat yang jauh lebih hebat dibandingkan Adrian, yaitu Manuel Lucas. Edward rasa itu masuk akal, terlebih kerajaan Reinhardt sekarang sedang mengalami konflik suksesi yang membuat mereka tidak bisa melakukan manipulasi seenaknya. Elfrid mengatakan urutan kemungkinannya adalah Aliansi Elysia, Kerajaan Croissant, Kerajaan Reinhardt, dan Kerajaan Lucia.
Edward ingin mereka melakukan pengawasan sesuai urutan yang dikatakan Alfred, baik pada bangsawan ataupun rakyat jelata. Edward juga ingin mereka memberi pesan peringatan jika warisan Lucas adalah milik negara mereka, jadi tindakan kerajaan Prius akan dianggap sebagai pencurian. Jika mereka tidak mengindahkan, Edward akan menjadikan peringatan itu sebagai ancaman untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya pada dunia. Edward rasa menghancurkan satu negara adalah hal yang sangat murah untuk mendapatkan warisan Lucas. Edward juga ingin agar Alfred melakukan satu hal lagi, yaitu menghubungi pemuda dari kerajaan Reinhardt itu. Edward ingin agar Adrian ditawari imigrasi karena lebih baik menjadi Earl di kerajaan besar seperti mereka daripada di tempatnya sekarang.